Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, langsung saja kita bahas sesuai judul dan thumbnail kali ini. Gitu. Di sini ada yang bertanya seperti ini. Izin bertanya, biasanya kan pinjol berisik di 3 bulanan pertama ya. Kalau cicilannya misal masih 6 sampai 12 bulanan, apakah cuma berisik di 3 bulan pertama saja atau lanjut terus gitu ya? Karena pinjol biasanya kan 1 bulan lunas ya. Tenornya 1 bulan lunas. Tapi kalau seperti Kredivo, Aku Laku, Indodana ya, itu kan ada yang cicilan sampai 12 bulan tuh. Nah, itu berisiknya tuh sampai kapan gitu ya. Nah, anggap saja sebenarnya ya berisiknya itu selamanya ya. Maka dari itu Anda wajib mengganti nomor Anda kalau tidak mau berisik gitu kan ya. Tapi kalau Anda tidak mengganti nomor Anda seperti saya ya, karena saya ingin menganalisa menjadi saintis pinjol ya kan, akan saya beritahu di sini ya. Nah, jadi ya menurut peraturan OJK ya, pinjol hanya boleh menagih 3 bulan saja. Di sini ya sudah ada aturannya. Penagih utang atau debt collector tidak dapat terus-menerus menagih utang nasabah pinjaman online atau pinjol. Terdapat batas waktu 3 bulan atau 90 hari untuk menagih. Setelah 3 bulan, debt collector tidak bisa lagi melakukan penagihan. Otoritas Jasa Keuangan mengatur terkait hal ini pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 POJK 05 2022. Ya, dari tahun 2022, pinjol hanya boleh menagih selama 90 hari saja. Tapi karena lemahnya pemerintah kita dalam penegakan hukum di pinjol-pinjol ini, pinjol banyak melanggar ya, harusnya 3 bulan tapi 6 bulan 7 bulan masih ditagih saja gitu kan ya. Makanya pertanyaan tersebut itu menggantung lama sekali dan sepertinya tidak ada jawabannya. Kenapa? Ya karena OJK-nya lembek ke pinjol tersebut gitu ya. Sudah melanggar tidak disanksi-sanksi gitu, makanya menjadi-jadi pinjol ini. Nah ya, kalau kita melihat ke leasing ya, Anda kredit motor ya kan, tenornya 3 tahun ya kan. Leasing itu kan nggak ada, Anda kredit motor tenornya sebulan 2 bulan kayak pinjol, pastinya 3 tahun. Nah, paling cepatnya setahun gitu kan. Anda ngambil motor Beat ya, tenornya 3 tahun, lalu Anda galbay setelah 6 bulan ngangsur ya. Apakah mereka itu akan berisik sampai 3 tahun ataukah mereka hanya berisik beberapa bulan saja gitu? Nah guys ya, disinilah sebenarnya walaupun ada aturan, tapi kita itu pakai perasaan atau kalau bisa dibilang asas manusiawi. Wis, bener nggak tuh ya saya ngomong gitu ya? Jadi guys ya, seringkali leasing ini 3 bulan itu menyerahkan datanya ke pihak ketiga atau ke mata elang biar dirampas motor Anda itu ya kan, karena Anda selama 3 bulan ini setelah galbay itu ditagih nggak dapat gitu kan ya. Nah, bisnis seperti leasing pinjol itu harus cepat guys ya, nggak bisa nungguin Anda terus gitu kan. Makanya ayo lagi suruh orang utang ya kan, ngutang terus gitu. Kenapa? Karena banyak yang galbay juga gitu kan. Kalau banyak yang galbay, maka konsumennya juga harus banyak, konsumen barunya itu ya. Kalau konsumen barunya lebih banyak dan lebih lancar, maka yang galbay ini setelah 1 tahun ya, kalau di leasing itu tidak akan ditagih lagi ya. Tidak akan ada yang datang ke Anda setelah 1 tahun itu, tapi biasanya Anda akan berurusan dengan mata elangnya gitu ya. Kalau dari resmi leasingnya itu akan berhenti menagih karena ada yang namanya tingkat-tingkatan debt collector itu. Ada yang prematur ya, 1 bulan pertama sudah galbay, 3 bulan pertama, 6 bulan sampai 1 tahunan guys ya. Kalau yang sudah 2 tahun 3 tahun itu biasanya sudah tidak bisa ditagih lagi. Biasanya kalau di leasing, kalau yang sudah 3 tahun tiba-tiba lunas, itu konsumennya datang sendiri ke leasingnya. Itu jarang sekali ada yang didatengin terus bayar, itu jarang guys, seperti itu ya di dunia leasing. Nah, jadi ya, mau tenor Anda ini 6 sampai 12 bulan, mau tenor ini Anda ini hanya 1 bulan, diberisikinnya itu 1 tahun. Ya, 1 tahun diberisikinnya itu. Sudah 1 tahun ke sana sudah lepas ya. Nah, ada cara cepatnya tadi seperti awal ya, ganti nomor. Pinjol nggak akan bisa menagih selamanya. Oke, kenapa seperti itu? Karena ada laporan keuangan yang harus disetorkan ke OJK. Ya, pinjol-pinjol ini wajib setor laporan keuangan ke OJK tersebut. Ya, jika laporan keuangan tersebut memiliki banyak minus atau banyak nasabah yang gagal membayar, maka OJK akan menyuruh pinjol-pinjol ini menyiapkan action plan. Ya, contohnya seperti ini. Anda pasti sering mendengar action plan OJK. OJK meminta action plan kepada pinjol untuk mengurangi tingkat gagal bayar. Anda kalau mengikuti channel ini pasti sering mendengar hal-hal tersebut. Ya, nah
Salah satu action plan tersebut adalah menurunkan tingkat TWP-nya, atau bahasa untuk kita rakyat-rakyat ini ya, pinjol ini diminta oleh OJK untuk menurunkan jumlah nasabah yang galbay ya, sehingga laporannya itu bagus gitu loh ya. Wah, kok ini banyak yang galbay gitu kan. Coba action plan-nya turunkan nasabah-nasabah yang galbay. Bagaimana caranya? Ya dengan penghapusan hutang-hutang para nasabahnya, gitu ya. Hutang-hutang Anda itu dihapusin, gitu loh ya, biar laporan ke OJK-nya itu, wah, ya bagus ini ya, nanti investor akan datang ini gitu. Jadi pinjol-pinjol ini akan melunasi hutang-hutang Anda atau yang biasa kita sebut auto lunas, gitu ya. Nah, ketika proses action plan auto lunas tersebut sudah dijalankan oleh pinjol dan hutang Anda sudah lunas, maka nasabah tidak akan ditagih lagi. Ya, tapi di video ini tidak ada ilmu eksak, ilmu pasti itu tidak ada. Pinjol itu tidak ada ilmu eksaknya, tidak ada ilmu pastinya. Ya, contohnya Anda sudah bayar mau minjem lagi, boleh. Ya, tapi yang ketiga kalinya ya Anda autol, padahal Anda merasa sudah menjadi customer yang loyal. Ya, ada lagi yang sudah ditolak 10 kali ya selama 1 tahun, tiba-tiba yang ke-11 di ACC. Ya, jadi tidak ada ilmu eksak di dalam pinjol. Yang ada hanyalah logika karena sebab akibat. Ya, sebabnya banyak yang galbay, maka laporan keuangan pinjol jelek. Kalau banyak yang galbay, OJK minta action plan kepada pinjol itu. Ya, akibatnya dari tuntutan OJK itu, pinjol mengauto lunaskan hutang-hutang Anda sehingga Anda tidak lagi ditagih. Gitu. Oke ya. Nah, sepengalaman saya ketika saya sudah galbay itu minggu pertama pastinya seperti artis dadakan. Ya, banyak yang nge-WA, banyak yang nelpon gitu loh. Wah, seperti artis gitu ya. Lalu mulai berkurang di 1 bulan pertama. Ya, setelah 1 bulan gitu ya, itu berkurang. Oke, di bulan kedua tambah mengurang lagi intensitasnya. Ya, dan di bulan ketiga sudah mulai sepi, walaupun hanya ada 1, 2, 3 gitu ya. Dan setelah saya galbay pinjol selama kurang lebih 2-3 tahun ini ya, semua pinjol yang saya galbaykan itu benar-benar berhenti menagih setelah 1 tahun. Ya, saya sudah galbay pinjol antara 2-3 tahun. Tapi semua pinjol yang saya galbaykan itu benar-benar berhenti menagih setelah 1 tahun galbay. Itu yang saya alami gitu loh ya, dan banyak juga yang seperti itu. Nah, ada satu pinjol yang menagih ke saya bulan lalu melalui WA. Ya, tapi pinjol tersebut sudah tidak ada dan juga sudah bangkrut pinjol itu. Karena sudah bangkrut tapi masih menagih, tidak saya anggap. Ya, tidak saya anggap sebagai penagihan, malah saya klaim itu sebagai penipuan karena sudah bangkrut, ya masih menagih. Bisa saja DC itu yang dulunya kerja di perusahaan penagihan tapi sudah resign dan masih megang data-data yang pernah dia tagih dulunya gitu, entah di HP-nya, entah di kertas tumpukan yang ada di tasnya dia nemu gitu loh ya. Itu bisa saja karena banyak kejahatan di pinjol-pinjol tersebut gitu ya. Jadi 1 tahun sudah tidak ada penagihan lagi. Kok lama banget bang 1 tahun? Ya jangan muluk-muluk ya, jangan muluk-muluk. Kita sudah galbay, sudah menang ya, nggak usah muluk-muluk mau minta yang lainnya gitu ya. Kita itu sudah galbay, sudah menang. Jadi itulah berapa lama pinjol menagih ya. Kalimat yang sering berseliweran di dunia perpinjolan. Seakan-akan pertanyaan tersebut tidak akan bisa hilang selama pinjol masih ada. Ya, salah satu resiko gagal membayar pinjol adalah teror yang mengerikan dan masif. Ya, ciri khas penagihan pinjol itu ya maki-makian dan banyaknya pesan atau spam penagihan yang dikirim untuk para nasabahnya. Ya, setiap hari Anda akan merasakan dikejar-kejar orang, padahal orang tersebut tidak pernah muncul di hadapan Anda. Ya, kok bisa ya Anda tidak pernah bertemu dengan orang itu tapi Anda takut? Ya, apakah untuk menakut-nakuti orang zaman sekarang caranya itu mudah sekali ya, adalah dengan pinjami uang lalu teror dia sampai mampus gitu ya? Sangat mudah sekali ya untuk menakut-nakuti orang zaman sekarang ya, padahal nggak pernah ketemu. Ya, nah untuk terlepas dari pinjol-pinjol itu, yang perlu Anda lakukan adalah tidak menjadi orang-orang mayoritas tersebut ya. Jika mayoritas orang takut dengan DC pinjol, maka jadilah minoritas para pemberani.
Wes, ya bagus ya kalimatnya ya. Jika mayoritas orang takut dengan DC pinjol, banyak yang takut dengan pinjol ya atau DC pinjol gitu ya, maka jadilah minoritas para pemberani. Ya, sekali ini saja dalam hidup Anda ya dengan tujuan untuk menyelamatkan diri Anda. Oke, jika mayoritas orang bela-belain pinjolnya, maka Anda stop pinjol Anda untuk menyelamatkan diri Anda. Tuh, oke ya. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat untuk Anda-Anda semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.